Santai, Mas. Gigitanku yang tiba-tiba itu membuat Mas terkejut. Rasa sakit yang dibarengi dengan suara mengadu ketika itu membuatku puas sesaat. Setetes darah yang menempel di bibirku. Barangkali sudah damai, sudah baikan lagi, dan mereka sudah tidak mau diganggu. Ya sudah aja dah. Bu, gedor sekali lagi bentuknya. Kalau masih nggak ada jawaban dari dalam, biar kita dobrak saja. Gak usah banyak ngomong lah. Gedor aja, habis perkara. Pak, misi Pak. Bisa ya, Bu? Bisa, Pak? Bu, misi Bu. Minggir! Mampus kamu! Mampus! Minggir! Hei, pegang. Jangan lari. Pegang. Hei, tangkap. Tangkap. Jangan lari. Tangkap dia. Tangkap! Mampus! Ya Allah, ya Tuhan. Lepaskan! Lepaskan! Bukan saya! Kurang ajar! Diam kamu! Nah, kita bantu mamanya. Jangan! Jangan! Tolong jangan! Jangan! Lepaskan! Biar saya lapor ke kantor polisi! Brengsek! Kamu yang brengsek! Ayo saya terus dia ke rumahnya. Saya tidak! Jalan. Apa yang terjadi, Bu? Mas Bar di mana, Bu? Masya Allah. Ada apa ini? Kok ramai-ramai begini? Dia mau lari, Pak RT, setelah menyiksa istrinya. Ampun Pak RT, saya tidak bermaksud membunuh istri saya. Ayo, ikut. Berbut silih berganti. Itu yang akan kita. Mas ingat malam pengantin kita dulu. Mas menggendongku. Kemudian kita duduk berhadapan. Lalu lampu Mas padamkan. Sekilas aku merasa takut sekali.
Tapi kemudian aku pasrah. Aku pasrah sejak ibu memberitahuku kenapa aku dijodohkan ayah sebelum tamat SMA. Mulai saat itu, aku pun sudah merelakan segalanya. Rasa takutku pun kemudian hilang. Karena saat itu, Mas pun menyalakan lilin satu demi satu yang ada di atas meja. Suasana malam itu sama persis dengan suasana malam ini. Adapun bedanya, malam ini hanya ada satu lilin yang menyala. Setelah itu, Mas pun mengajakku untuk saling suap-menyuapi dengan segelas madu. Aku malu. Malu sekali. Aku berusaha berontak. Tapi Mas begitu bersemangat. Begitu bergairah. Perasaan tak karuan itu pun membuat aku tidak dapat membedakan apakah madu itu manis atau pahit. Dengan setengah terpaksa, aku turuti juga kehendak Mas. Tapi hati kecilku pun berontak. Tekad bulat, Mas tahu. Sejak kapan aku mencintai Mas? Setelah itu, Mas pun mengajakku untuk saling suap-menyuapi dengan segelas madu. Aku malu. Malu sekali. Aku berusaha menghindar. Tapi Mas begitu bersemangat. Begitu bergairah. Perasaan tak karuan itu pun membuat aku tidak dapat membedakan apakah madu itu manis atau pahit. Dengan setengah terpaksa aku turuti juga kemauanmu, Mas. Tapi hati kecilku berontak. Tekad bulat, pasrah karena ketakutan, sirna seketika. Dan itulah sebabnya, Mas, mengapa suapan terakhir bibir Mas luka oleh gigitanku. Kau dendam? Ya, karena aku sungguh-sungguh tidak mengerti mengapa ada manusia yang begitu tega menggunakan hartanya untuk memaksa dan melakukan orang yang tidak berdaya. Sekarang kau boleh bersorak atau mengejek. Karena nyatanya orang yang tak berdaya itulah yang mampu membiayai kehidupan keluarga ini. Sekarang kau boleh melampiaskan semua dendammu. Atau apa saja juga boleh. Mas tahu, sejak kapan aku mencintai Mas? Gigitanku yang tiba-tiba itu membuat Mas terkejut. Rasa sakit yang dibarengi dengan suara mengadu ketika itu membuatku puas sesaat.
Setetes darah yang menempel di bibirku membuatku sadar bahwa ternyata Mas mempunyai perasaan yang sama seperti diriku. Bisa luka dan punya rasa sakit. Mulai saat itulah, Mas, aku jatuh cinta padamu. Sejak usaha bapakmu mengalami kegagalan, segalanya menjadi berubah. Hidup yang awalnya serba mewah, tiba-tiba sirna, seperti cerita Aladin dan lampu wasiatnya. Kau kecewa? Menurut Mas, bagaimana? Pada saat terjepit, terpojok, barulah aku sadar nilai sebuah ijazah. Orang seperti aku, yang hanya sampai kelas 2 SMA, pantasnya hanya bekerja di sebuah restoran sebagai pelayan, atau di klub malam sebagai pramuria. Kalau bukan karena Mariana yang menyuruhku mengambil kursus komputer, dan dengan ijazah itu serta bantuan Isman, mungkin sekarang aku tidak bekerja di perusahaan sebagai pendata arsip itu, Mas. Itu hasil keringatmu sendiri. Itu hakmu. Tapi kulakukan semua ini demi kita, Mas. Bukan berarti Mas harus berdiam diri. Aku mohon, Mas harus berusaha. Pergaulan kita berbeda, Lisa. Teman-temanku yang paling akrab sekalipun tiba-tiba saja menghilang setelah aku ambruk. Sedangkan kau punya segudang teman yang siap membantumu. Apalagi bekas pacarmu yang masih setia itu. Dia masih sering menunggumu di ujung gang sana. Aku tahu itu semua. Derajat maksud Mas. Aku tahu dia memang sering menungguku di sana. Tapi Mas juga mesti tahu bahwa aku tidak pernah lupa kalau aku ini adalah istri Mas. Oleh sebab itu aku tidak pernah lewat di sana. Tapi sebelum aku, dia itu pacarmu. Kami memang pernah intim. Sebagai teman dekat. Cuma itu. Sudah malam. Ya, sudah malam. Mas,